Halo pemirsa Warta 9. Sekarang saya berada di IIMS Surabaya, Indonesia International Motor Show Surabaya, yang dilaksanakan 31 Mei sampai dengan 4 Juni di Grand City. Seperti apa? Pertama kalinya kami mengikuti ajang IIMS Surabaya, ya, dan di sini kami menampilkan beberapa unit. Tadi ada unit terbaru strength, model off-road, ada lagi juga hunter dan juga klasik, bermodel klasik. Dan ini di sini ada beberapa tipe-tipe unit yang kami pajang untuk acara IIMS kali ini. Ya, terima kasih. Untuk target penjualan kami, untuk dealer baru, target penjualan kami sekitar 30 unit di IIMS ini. Jadi gitu, ya. Program-program? Untuk program, untuk di IIMS ini kami ada beberapa program, yaitu ada program diskon, dan juga ada untuk waranti unit, dan juga spare part. Dealernya apa showroomnya? Oh iya, dealer kami berada di Jalan Sulawesi nomor 73, Gubeng, Surabaya. Bukanya dari jam 9 pagi sampai dengan jam 7 malam. Terus hari? Ya, untuk hari Minggu maupun tanggal merah kita terus gas. Produk andalannya apa, Pak? Produk andalan kita adalah model klasik, yaitu yang di ujung sana. Model klasik itu adalah produk andalan dari Royal Enfield. Tipenya apa? Kenapa? Tipe klasik. Dan untuk Royal Enfield ini mulai dari 350 cc sampai 650 cc. OTR Surabaya, Pak. OTR Surabaya yang klasik itu. OTR Surabaya klasik 128.400. Gitu. Oke, baik. Foto, Pak. Oh, baik. Kenapa? Nama saya Ben. Nama Ben. Ya. BEN. Ya. Nama lengkap, Pak? Manager. Nama lengkap, Pak? Ya, nama lengkap saya Benny. Benny. Nah, Benny Stefanus. Benar-benar nikmat gitu, Pak, gimana? Iya, kalau nama lengkap aku wedi kok di hack. Wedi. Benny Stefanus. Benny Stefanus. Iya. Oke. Manager Royal Enfield Surabaya. Foto, Pak. Yuk.
Oke, jadi Antas United Team merupakan tim riset dari Institut Teknologi 10 November, dan tim ini merupakan tim mobil riset hidrogen pertama di Indonesia. Jadi untuk mobil hidrogen ini sebenarnya kurang lebih sama seperti mobil listrik, namun mekanismenya itu dari baterai itu diubah jadi ke fuel cell. Jadi ada teknologi namanya fuel cell. Fuel cell ini bisa merubah gas hidrogen jadi energi listrik, dan keluarnya itu bukan berupa asap, tapi berupa air gitu. Di sini kita pakai yang dari pabrikan, hidrogen yang dari produksi, terus hidrogen ini kita ubah jadi energi listrik pakai teknologi bernama fuel cell gitu. Fuel cell ini merupakan teknologi yang bisa mengubah hidrogen itu menjadi energi listrik plus air gitu. Jadi keluarannya bukan berupa asap, tapi berupa air. Untuk keuntungan dari mobil hidrogen ini, kalau dibandingkan dengan mobil baterai atau mobil listrik, itu pengisiannya cepat dibandingkan mobil listrik. Kalau mobil listrik pengisiannya itu mungkin bisa 4-10 jam. Namun untuk mobil hidrogen ini sekali pengisian mungkin cuma 2 atau 3 menit. Bahkan paling lama cuma 5 menit.
Ford A. Oh, Ford A ini ya. Tahun 1930. 1930 Pak ya. Itu kalau bedanya sama Ford di mananya nih Pak? Yang Ford A ini mobil yang pertama ya. Ford pertama ya. Cirinya di mananya Pak? Jadi modelnya sama semua. Iya. Tahun 30 ini dari radiatornya sendiri, lampunya sendiri, hanya sleepernya sendiri. Dan yang paling aneh di mobil ini adalah Ya. kipasnya cuma 2 daun. Oh, itu ya. Kipasnya cuma 2 daun. Nah, cuma modelnya yang agak berbeda, ya, sehingga dia kan modelnya agak beda ini. Iya. Jadi nggak perlu dipakai teropong, dia udah tarikannya udah cukup keras sekali. Itu karena desain bilah kipasnya itu Pak? Iya. Oh, oke gitu Pak. Desain kipasnya yang aneh untuk tahun sekarang. Ya memang kayak ngerok angin gitu Pak ya. Jadi anginnya benar-benar direction dari sini menuju ke sini. Iya, diarahkan gitu Pak. Diarahkan. Kalau yang sekarang ini kan kadang-kadang dia putar tapi dari samping kan ikut ketarik. Yang ini benar-benar dari depan. Dan semuanya masih orisinil, samping karburatornya juga orisinil semua. Pengapiannya juga, ini kabel businya cuma pakai kawat ini, tempel-tempelan aja. Ini berapa cc nih Pak? Sekitar 2000-an ya. 2000-an cc. Side clamp, jadi clampnya di samping. Side clamp ya, bakarannya dari samping. Ini aslinya 6 volt. Ya. Itu kita pakai, kita rubah ke 12 volt. Oh gitu Pak ya. Supaya lebih enteng gitu ya. Nah ya supaya lebih gampang lah. Gampang nyalanya gitu ya. Nyalanya gampang, lampunya terang. Iya. Cari koilnya juga gampang, yang paling penting. Iya Pak.
Halo, saya Anes dari Jowo Custom. Kebetulan selama 5 hari ini kami mengikuti acara event di pameran Builder Garage Fest selama 5 hari. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan hasil karya custom kami kepada customer, kepada calon customer dan kepada masyarakat secara lebih luas agar lebih mengenal lagi motor-motor custom terutama yang ada di Surabaya. Dan untuk masyarakat juga bisa lebih leluasa untuk melihat karya-karya lainnya juga dari para builder di Surabaya. Semoga semakin meningkatkan antusiasme warga Surabaya dan sekitarnya untuk lebih mencintai produk-produk lokal lagi. Karena di Builder Garage Fest ini semua bisa melihat hasil karya seni terutama di bidang otomotif. Jadi semangat terus untuk para pekerja otomotif dan pekerja seni otomotif di Surabaya dan di Indonesia. Semoga kita semua bisa maju bersama. Sukses untuk Builder Garage Fest tahun depan. Semoga semuanya lancar dan diberikan kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ah, iki lho kulit iki lho. Kulit bakar. Kulit apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Omar Anas. Pengen bilang acara hari ini di IMS Surabaya seru banget. Ridingnya rame, denger-denger sampai 500-an orang. Ridingnya damai banget, semuanya pada happy. Sekarang lagi pada makan sore. Terima kasih buat panitia IMS, Bang Adnan sama Om Rudi. Pokoknya sampai ketemu tahun depan di IMS Surabaya berikut ya. Siap. Thank you. Aku di media ada Pak Indra nih. Iya Mas Indra. Ini kan pertama di Moto EV nih Pak. Gimana menurut media ini gimana Pak perkembangan Moto EV di Indonesia ini? Media. Ya, terima kasih. Kalau dari media sendiri ya menyoroti perkembangan electric vehicle atau EV ini, memang ini saat ini merupakan PR besar Mas. PR besar. Bukan hanya bagi pemerintah, tapi buat semua yang ada di sini. Artinya ini kita semua bertanggung jawab bagaimana nanti di tahun 2030 itu di Indonesia kita sudah masuk era elektrifikasi. Amin. Ya. Namun ini tidak mudah juga. Kenapa saya nyebutnya PR? Ini dosennya langsung ketawa ini ya. Kenapa itu Pak? Ya, karena dengan jumlah populasi kendaraan bermotor Mas, yang sudah tadi saya lihat di Google barusan mobil aja udah 150 juta kendaraan bermotor. Masih bermotor ini, bukan elektrik ya. Nah, bagaimana mereka ini secara smooth ya diarahkan untuk bertransformasi ke elektrik. Tentu ini bukan perkara gampang ya, nggak bisa sehari langsung sebulan, 2 tahun, 3 tahun langsung selesai, nggak bisa. Karena persepsi Mas ya. Persepsi kita tentang electric vehicle ini juga masih butuh pencerahan, masih butuh penjelasan. Mas, numpak kendaraan listrik nih banjir gak kesetrum kan? Nah, iya tuh. Iya ya. Mas, masih banyak daerah di Surabaya banjir. Iya. Ya, ini kan persepsi yang harus kalau bagi media ini. Iya. Ya. Tugas kita untuk menjelaskan kenapa bagaimana kendaraan listrik ini sekarang ini sudah aman bagaimana. Karena kan gitu ya. kita memindahkan kelas itu ya. Benar juga Indra ya. Baru kita ini naik kendaraan bermotor, bukan naik listrik yang di rumah yang kita naik kabel yang kita pegang ini, bukan, beda. Nyetrum Pak. Nah, iya. Bahaya juga. Bisa kondangan gitu. Nah, ini yang kalau apa ya, yang jadi PR besar ya, bagaimana bukan hanya media ya, mungkin dari teman-teman persepsi elders elektriko pun berkewajiban ya. Lewat sekarang kan eranya citizen journalism ya. Jadi warga negara pun bisa sharing lewat medsos mereka. Ini loh, aku tadi nyobain kendaraan bermotor ternyata gini nih, kalau ngecas ternyata gampang kok. Ternyata, nah ini harus kita sharing gitu ya. Jadi kita nggak dalam kegelapan Mas. Kalau kita gambarkan kondisi sekarang ini, kita ini semua seperti kayaknya dalam kegelapan gitu ya. Sementara pemerintah ini sudah dikejar waktu 2030, tinggal berapa tahun lagi sekarang? 7 tahunan ya. Untuk memobilisasi orang untuk pindah ke elektrik gitu. Sehingga pemerintah pun memberikan stimulus ya. Kayak kemarin ada tuh subsidi 7 juta gitu ya. 7 juta buat elektrifikasi konverter. Nah, konverter ini jadi salah satu solusi Mas. Jadi ada memang ya? Ada 7 juta. Ada. Tujuannya apa? Ya. Misalnya nih sampai barusan Masnya misalnya barusan aku baru beli motor baru nih gitu ya. Kok udah nggak tak pakai gitu kalau pakai era elektrifikasi. Jangan khawatir, itu bisa dikonversi. Nah, ini sebenarnya peluang kalau ya saya kenal Mas Herod ya. Mas Herod itu memang bengkelers tapi juga bisnismen gitu ya. Dia sudah melihat bahwa nanti pemilik kendaraan bermotor itu akan bengong juga kalau nanti motornya itu tiba-tiba istilahnya tidak elektrik gitu ya. Padahal harusnya pakai elektrik. Nah, sekarang sudah mulai didorong munculnya bengkel-bengkel elektrifikasi, konverter maksud saya ya, bengkel yang sudah mengkonversi, yang siap plug and play ya. Ini PR juga bagi pengusaha juga gitu ya, karena pengusaha pun nggak bisa jualan aja Mas.
Kenapa itu Pak? Karena pertanyaan dari konsumen, Pak, ini ngecasenya opo aku? Nah, iya kan? Artinya pelaku otomotif pun juga harus memikirkan SPKLU-nya. Kalau bensin kan kita mikirin SPBU. Nah, kalau kendaraan listrik, para industri otomotif pun harus memikirkan ngecasnya gimana. Gitu. Ini apa nih, Mbak? Untuk apresiasi. Toyota. Kami dari Diandra Pomosindo akan memberikan sertifikat apresiasi atas kehadiran sebagai peserta selama 5 hari berturut-turut